Semoga aku bisa tetap jalan tanpa sempoyongan. Perkenalkan, nama aku Amel, aku dari divisi CRM, Customer Relationship Management. Untuk alamatnya aku ada di daerah Katang. Ya mungkin kayak keseharianku waktu sekolah kayak gitu dianterin, terus kayak misalnya temanku makan, temanku main, temanku cerita, kayak misalnya kalau lagi lapar malam-malam tuh suka gedek kamar, Mel luwe gak, Mel lapar enggak, kayak gitu. Terus kayak misalnya kayak berangkat sekolah, ngaji tuh selalu diingetin, kayak semua itu kayak aku bukan diatur ya, kayak aku diarahkan waktunya gini. Kalau kenangan mungkin banyak ya, tapi kalau mungkin yang masih teringat kayak gitu, kebiasaan sehari-hari sih waktu masih sekolah. Misalnya kayak dulu waktu lagi sekolah itu selalu diantar jemput, terus selalu diingetin nanti waktunya ngaji, waktunya les. Habis itu kalau misalnya lagi di rumah itu malam-malam tuh suka ke kamar, Mel gak luwe, Mel gak lapar, kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak ada, jadi kayak nek luwe piye, aku kayak nggak ada yang ngajak kayak gitu. Kalau cerita, kalau aku lagi ada masalah itu mungkin nggak kayak tersirat ya, kayak misalnya ya aku lagi ada masalah sama ini no, enggak, tapi mesti tanya ya apa, kayak beliau itu tahu tanpa aku bilang tuh udah tahu aku tuh lagi ngapain, lagi ngerasain apa. Terus kan beliau kan nggak ada sejak aku kuliah semester 2 atau semester 3, lupa aku. Semenjak itu kayak aku kayak bingung habis ini aku ngapain ya, kayak gak terarah loh. Kayak aku jalan, tapi aku kayak gak tahu iki aku kudu nindi, arahku kudu nindi. Carane anak bayi, seperti anak bayi itu jalan itu kayak bingung loh, kayak gak ada tujuannya, kayak gak ada tempat pegangan gitu. Kan beliau dari aku SD gak dibilangi, SMP tuh dibilangi mah nanti kalau SMA nanti harus negeri, oke. Terus kalau SMA nanti harus masuk IPA, aku oke. Ya mungkin aku kayak nggak kurang serak kayak gitu ya, kayak misalnya aku SMA itu aku pengen ke SMK, kayak pengen langsung kerja. Terus waktu SMA itu aku kayak pengen IPS, tapi beliau mengarahkan itu aku masuk IPA, oke, untung dan alhamdulillah bisa. Terus kayak aku masih SMA kelas 1 kalau nggak salah, itu beliau bilang, ibu juga bilang, ibu sama ya bilang, kalau bisa ntar itu ya di atas saya sama ibu. Ya kan nggak ngerti ya, anak SMA kan masih belum kepikiran nanti kedepannya mau gimana, masih pikirannya masih main, masih ketemu sama teman baru. Ternyata setelah lambat laun aku ngerti itu beliau pengen aku itu S2 gitu loh, kayak gitu. Terus setelah kuliah aku jadi pengen oke, aku harus bisa lulus kuliah itu 3,5 tahun. Kan dulu kan kalau misalnya pandangan orang itu kan kuliah umumnya kan 4 tahun, tapi kalau dia bisa 3,5 tahun itu hebat. Terus kayak intinya kayak apa ya, mapan lah kayak gitulah pokoknya. Kalau lihat anak udah lulus tepat waktu atau bahkan lebih awal, tapi ternyata beliau nggak ada itu. Jadi aku mau kepikiran lulus kuliah terus lanjut S2 itu kayak apaan sih aku kayak gitu loh. Ya kayak tadi Sinta bilang tadi, kayak gak punya pegangan gitu, kayak bingung mau ngapain gitu. Terus yang buat aku bertahan sampai sekarang itu yaitu beliau pengen aku bisa lanjut S2. Terus aku juga punya 2 adik cowok, itu sih. Pengen jalan-jalan bareng sih. Mungkin aku suka main ya, mungkin aku ketularan dari beliau. Kayak misalnya dulu waktu SD, SMP itu mesti diceritain dulu ya kesini main kesini, waktu muda itu suka main gitu loh. Ya kan aku kan jadi pengen ya, jadi aku cuma bisa main sama teman-teman, tapi aslinya tuh pengen sama ayah. Terus ya itu lanjutin S2 itu gitu, tapi ternyata nggak bisa. Bukannya belum, tapi malah nggak bisa. Aku nggak tahu sih ya, nggak tahu dulu beliau itu pengen apa dari aku. Maksudnya
kayak aku harus gimana ya, mungkin setahu aku cuma itu aja ya yang pengen aku disuruh lanjut ke S2 itu. Tapi nggak tahu, mungkin aja ada kemauan beliau buat aku, mungkin yang belum sempat disampaikan. Dulu waktu sebelum beliau meninggal itu sempat titip pesan dijaga terus dijaga aku, maksudnya kan belum ada yang jaga ya, akan belum nikah, jadi aku harus bisa jaga aku sendiri gitu. Mungkin aku harus bisa jaga kedua adikku, entah gimana caranya, pokok kudu iso. Mungkin itu sih hal yang bisa buat beliau bahagia, karena yang beliau punya kan cuma aku sama adik-adikku. Kan juga doa kita kan pastinya kan juga membantu beliau juga ya. Ya mungkin aku masih punya kesalahan, mungkin aku masih berbuat kesalahan, tapi insya Allah aku bakal kasih doa dan juga usaha aku buat bisa bikin ayahku bahagia di sana, adik-adikku juga bisa merasa punya kasih sayang yang lengkap meskipun udah nggak ada ayah. Apalagi kan adikku yang paling kecil itu kan termasuk belum paham banget sama kasih sayang ayah waktu itu. Soalnya waktu itu dia itu masih umur 12 mungkin 12 atau 11 tahunan, masih kecil. Jadi dia belum paham seberapa pentingnya itu perhatian dari ayah, kasih sayangnya beliau itu belum ngerasain gitu. Jadi mungkin waktu pulang kantor atau mungkin lagi libur, mereka itu selalu cerita, ya mungkin aku capek ya, aku mungkin capek HP-an kayak capek lah, pengen tidur, tapi mereka tuh cerita, Mbak Mel aku mau gini, ya wis tak dengerin, sebisanya tak dengerin. Kalau mereka butuh saran atau apa ya sebisa mungkin tak jawab sih paling baik kayak gitu. Soalnya aku kayak mikir mereka nggak ada tempat cerita lagi gitu. Aku pengen bantu kebutuhan adikku. Aku misalnya dia ada cita-cita yang belum tercapai, ya semoga aku bisa ngabulin sebagai ganti ayahku lah. Jadi mereka nggak merasa kehilangan kasih sayang, nggak merasa kehilangan perhatian. Ya mungkin aku kayak kelihatan happy itu sebenarnya kan kayak nutupi ya. Ya mungkin nggak cuma aku tapi teman-teman juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya lagi di rumah atau mungkin lagi kumpul kayak gitu kadang ingat gitu. Tapi kalau misalnya kita dari rumah itu kayak udah ada masalah, kayak lagi kangen atau lagi sedih, tapi kalau udah kumpul sama teman-teman tuh akhirnya keobati, akhirnya bisa ketutup. Tapi kalau misalnya balik lagi ke rumah tuh inget lagi kayak gitu. Kalau cita-citaku untuk adikku, aku pengen wujudin kemauan adikku. Entah dia tuh pengen kuliah, entah dia pengen ngelakuin apa, insya Allah aku bakal bisa nurutin, dan semoga pilihannya dan keputusanku itu terbaik buat mereka juga. Dan mungkin kalau aku diberi kesempatan ngomong ke adikku, kalau aku diberi kesempatan ngomong, mungkin aku ngomong terserah mau ngapain, pokok kamu tahu keputusanmu itu baik. Kalaupun keputusanmu itu salah atau kurang tepat, ya kamu harus tanggung konsekuensi nih. Mungkin aku sebagai kakakmu terlihat cuek, terlihat bodoh amat, ngapain, terserah kamu. Tapi aslinya kayak merhatiin. Aslinya kalau misalnya tak bawa baper, tak bawa perasaan, aku mesti kayak kudu nangis gitu. Jadi aku merasa, jadi tak buat bodoh amat, terserah mau ngapain, yang penting baik buat kamu. Tapi aslinya aku juga ngamatin, kalau misalnya aku ngerasa ada yang kurang benar, aku ya mesti ngomongin. Kayak bingung ya, aduh pet sayang banget, cuman aku kayak nggak bisa ngasih
ngasih afirmasi, iki loh aku sayang, kayak gak bisa gitu loh. Gimana sih caranya mengungkapkan sayang biar nggak sedih, biar nggak nangis. Soalnya kan yang aku punya kan cuma tinggal mereka gitu. Alhamdulillah semenjak disuruh cantik, mungkin kan kayak di waktu ada video kan kayak ada yang ingetin ya, memang waktunya ngaji, waktunya sholat kayak gitu. Tapi alhamdulillah di sini dengan peraturannya itu yang lebih ke agamis itu aku kayak seneng. Oke, aku masih ada yang ngingetin, oke aku masih ada temen-temen nih. Terus juga di sini kan juga kurang lebih kan umurannya kan sepantaran, jadi kita tuh lebih enak untuk entah itu aku cerita atau enggak, tapi lebih kayak ada temennya gitu ya. Mungkin enggak sering, bahkan mungkin jarang aku cerita ke temanku masalah rumah ataupun masalah aku pribadi, tapi kayaknya enggak perlu tak ceritain. Pokoknya aku cuma butuh disupport aja, mungkin aku cuma butuh dihibur lah, entah aku menghibur temanku atau temanku menghibur aku nggak butuh kayak dikasihani, ya ampun kasihan gini nggak butuh. Aku malah mau mending aku kelihatan happy aja gitu. Semoga aku bisa tetap jalan tanpa sempoyongan. Dan semoga aku juga tahu keputusan aku itu baik atau enggak. Kamu kuat, kamu udah jalan sejauh ini. Mungkin orang ngirane kamu lagi hancur, tapi alhamdulillah kamu bisa nutupin. Pokok kamu harus bisa tetap jalan tanpa sempoyongan. Walaupun mungkin untuk dalam waktu dekat ini mungkin belum bisa, semoga suatu hari kamu udah tahu kalau kamu harus tetap jalan. Kalau hidupmu itu nggak cuma buat itu aja. Mungkin aku sedikit tahu gimana cerita hidup kamu, dan aku paham ini bukan hal yang mudah buat kamu jalani, dan bukan hal yang yang enak lah kamu nikmati, itu bukan. Tapi ini mungkin menyakitkan buat kamu. Tapi yang aku tahu, kamu adalah orang yang paling kuat yang pernah aku kenal. Meskipun kamu cewek, tapi kamu orang atau manusia yang paling hebat yang pernah tak kenal. Perjalanan yang mungkin mbok lalui iki juga pasti penuh dengan lika-liku kan. Tapi kamu udah bersedia untuk sekuat sekarang, setangguh sekarang, untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk ayahmu, ibumu, adik-adikmu. Itu kamu luar biasa banget lah. Aku boleh bicara, kamu itu adalah strong girl. Jadi wanita yang kuat, wanita yang hebat. Dan semoga dengan kekuatan itu kamu terus bisa membuat bahagia orang-orang di sekitarmu. Dan yang paling penting, kamu bisa buat bahagia dirimu sendiri. Dan banyak di luar sana orang-orang yang mungkin udah nyerah dalam hidupnya karena punya masalah yang berat, tetapi kamu enggak. Tetapi kamu masih bersedia untuk berjalan sejauh ini. Dan semoga apapun yang kamu inginkan, semoga lekas tercapai. Dan semangat terus, jangan menyerah. Capek boleh, istirahat boleh, tapi jangan sampai nyerah. Semangat Mel. Mungkin kalian harus lebih menghargai perhatian orang tua kalian ya. Mungkin nangis lagi kan. Mungkin kalian mikirnya tuh apaan sih, kalian mungkin udah ngerasa dewasa, tapi orang tua itu mandang itu masih anak kecil. Pokok selagi kalian masih mendengar celotehannya, selagi kalian masih mendengar nasihat-nasihatnya, itu dengerin. Kalau menurut kalian baik, ya diikutin. Selagi kalian masih bisa lihat langsung. Karena kalau kita udah kehilangan itu kayak ngerasa berat banget, kayak ngerasa ada yang kosong.
kita nggak tahu ya kapan kita bakalan kehilangan orang yang kita sayang. Jadi banyakin luangin waktu sama keluarga, entah itu cuman sebentar, lama. Karena kan mau gimana pun kan kita dari kecil kan udah sama keluarga. Tempat paling nyaman itu kan keluarga. Entah di dalam rumah itu ada masalah atau enggak, itu tetap tempat kita buat pulang. Oke, terima kasih buat Sur Cantik yang sudah menerima aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menghibur aku sehari-harinya. Terima kasih buat kalian semuanya. I love you. Terima kasih Amel. Keren. Oke.